Baik. Saya tadi di dalam doa berkata agak setengah kurang baik. Jujur Bapak Ibu Saudara, pengalaman saya menikah sudah 30 tahun. Baru kali ini aku ditinggal istriku sampai berbulan-bulan. Kami nggak pernah pisah. Iya, walaupun memang ini diizinkan, tapi ternyata berat nggak punya istri. Saya sampai bilang sama Tuhan, kalau bisa saya yang mati duluan. Berat sekali nggak punya ibu. Nggak tahu ya, mungkin berbeda kita ya. Sama. Oh sama. Iya, jadi pergumulannya luar biasa. Pagi-pagi bangun tidur habis baca kita udah berpikir apa yang mau dimasak untuk cucu, mau semokol apa, mau belanja ke pasar apa lagi. Wow, berat sekali. Cucian menumpuk sudah. Harus setrika, ya kan? Jadi kadang-kadang saya jujur persiapan saya kadang-kadang subuh, mulai bangun jam 2 terus sampai pagi. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, tetapi tetap bahagia tentu kita, senang karena kita tahu ada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, yang selalu menolong kita, memberi kita kekuatan untuk kita dapat menjalani hidup kita. Tema saya hari ini adalah bagaimana kita berjalan dengan iman yang memberi buah yang tentu berkelimpahan. Pak Hamlet minggu lalu sudah mengutip sedikit, ya kan? Kita telah memiliki iman, dan bukan iman yang menyelamatkan, karena kita sudah diselamatkan oleh Injil, oleh iman, oleh berita Injil yang benar yang kita dengarkan. Hari ini saya memberi tema saya kembali, ya, memberi iman yang memberi buah-buah yang berkelimpahan. Mari kita membuka Alkitab kita. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8 saja. Iya, nggak usah kita baca seluruhnya, nanti bisa dibaca seluruhnya di rumah. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-8. Mungkin saya akan membacakannya untuk kita semua. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Lembaga Alkitab memberi judul Panggilan dan Pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih, kepada kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 8. Oleh sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita masih di pasal 1, di pasal yang paling awal tentu di kitab 2 Petrus ini, kita melihat sedikit bahwa surat 1 Petrus dan 2 Petrus ini dikatakan di dalam pasalnya yang ketiga, ini suratku yang kedua. Jadi memang surat ini ditulis oleh Petrus sendiri sebagai rasul Yesus Kristus. Ya, dari Simon Petrus, ayatnya pasal 1 ayat yang ke-1. Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Wah, ini luar biasa, ya kan? Nah, yang sangat menarik bagi saya adalah dikatakan begini, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, ayat 1, memperoleh iman. Wah, artinya bahwa surat ini ditujukan tadinya kepada pendatang-pendatang yang ada di beberapa wilayah, di beberapa provinsi. Kalau kita biasa dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama, ya,
Bisa dilihat di sana di 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama dikatakan tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Betania dan seterusnya. Ini tujuan surat yang dikirim oleh Rasul Petrus. Ini adalah wilayah Turki sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Turki. Nah, yang menarik bagi saya adalah surat ini tentu sesuai dengan ayat 1 tadi tidak terbatas hanya kepada para pendatang-pendatang tadi yang ada di beberapa wilayah tersebut. Karena dikatakan di sini kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Artinya bahwa ditujukan kepada semua orang yang akhirnya bisa membaca surat ini. Dan hari ini sampai kepada jemaat di Kayusone Manado. Jadi betapa luar biasanya saudara-saudara apa yang dikerjakan oleh para rasul. Dan kita selalu menjunjung tinggi bahwa bersyukur ada rasul-rasul yang diilhami menulis Alkitab dan Alkitab ada di tangan kita. Kalau hanya wahyu yang lisan kita tidak tahu bagaimana arah iman kita. Ya, saudara-saudaraku. Ya, jadi surat ini akhirnya kita bisa baca hari ini bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pasal 3, pasal 2 Petrus pasal 3 kita lihat di situ. Pasal 3 yang pertama dikatakan begini. Saudara-saudara yang terkasih, inilah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Wah, luar biasa saudaraku. Jadi ini merupakan tujuan daripada surat Petrus untuk menghidupkan, untuk membangkitkan, untuk menggairahkan kita yang membaca suratnya yang tentu ditulis dalam ilham roh. Ini yang luar biasa saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita memiliki pengenalan, pengertian yang murni, yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa pentingnya pengertian yang benar yang selalu kita junjung tinggi akan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini tidak peduli saudara-saudaraku dengan iman mereka, apakah memiliki pengertian atau tidak, salah atau benar. Yang penting bagi mereka hari Minggu ke gereja, bahkan bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Bagi mereka itu terasa sudah cukup. Tetapi bagi kita yang telah dibukakan Tuhan mata rohani kita, kita menyadari betapa misinya kita untuk kita terus bagaimana kita mau belajar dan terus belajar sehingga kita memiliki pengenalan, memiliki pengertian yang dalam, yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, melalui perikop bacaan kita tadi yang sudah kita baca secara bersama-sama, ada dua hal yang penting yang perlu dan selalu agar diingat dan dipahami secara benar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, pentingnya pengenalan atau pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Atau saya mau katakan beriman dengan disertai pengertian. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, pentingnya tentang pengharapan yang pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Rapture itu adalah pengharapan yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Milenium itu kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang pasti, saudara-saudaraku. Dan kita tahu kita pasti ada di situ sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pentingnya pengenalan dan pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudaraku, bukan beriman dengan membabi buta. Karena memang tidak ada keinginan mereka untuk memeriksa iman. Saya selalu bertemu dengan banyak orang dan saya selalu berkata, izinkan saya untuk bertanya, apakah ada keinginan untuk memeriksa hati kita, iman kita, ya kan, kehidupan kita secara rohani. Adakah keinginan-keinginan yang seperti itu di dalam perjalanan hidup kita, apalagi sebagai seseorang yang terlibat di dalam banyak pelayanan tentu di gereja mereka, yang saya melihat bahwa memang mereka
tidak memiliki keinginan-keinginan yang seperti itu. Bagi mereka bisa melayani itu sudah sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Isinya seperti apa itu hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudaraku, ini yang menjadi hal penting yang perlu selalu diingat tentu oleh kita bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, hal berikutnya yang harus diwaspadai dan perlu perhatian yang serius mungkin dari setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah pengenalan yang statis. Iya. Pengenalan kita yang statis. Wow. Tapi kita melihat bahwa GBIA ini ciri khasnya berbeda. Ya kan? Kita selalu ingin progresif. Pertumbuhan kita nampak, saudara-saudara. Tetapi tadi tema saya adalah bagaimana iman yang memberi buah-buah yang berkelimpah. Nah, beberapa 2 minggu yang lalu kalau tidak salah Pak Hamlet sempat menyampaikan tentang Matius pasal 13 ayat yang ke-12. Bagi kita orang GBIA ini tidak sulit untuk memahami. Tetapi bagi orang-orang yang di luar kita tidak tahu dan kita bisa pastikan bahwa tidak memiliki pengertian seperti yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saya sampai hari ini masih terus mencari cara, metode, pola, poin seperti apa yang bisa kita sodorkan untuk mereka. Ya, saya banyak mengirim artikel-artikel dari Grape dan saya tidak kirim begitu saja. Saya seleksi dulu karena ada kata-kata Pak Suhento yang kadang-kadang terlalu ekstrim bagi mereka ya. Kalau bagi kita itu nggak ada masalah. Tetapi saya lihat hampir nggak ada yang memberi argumen yang negatif. Cuman hasilnya Bapak Ibu Saudara, saya selalu menantang mereka untuk bertanya. Nggak ada. Artinya memang tidak ada reaksi apa-apa. Padahal sesuatu yang kita tahu artikel-artikel kita itu keras, padat, dan itu bisa menghancurkan frustasi mereka membacanya. Tapi nggak bergeming, saudara. Dan saya mulai terus berpikir, jadi kayak memberi apa ya dalam Alkitab, mutiara kepada babi ya. Jadi hati-hati Pak Yones untuk kasih itu apa yang saya nggak mau kasih itu Pak, kepada mereka. Ada beberapa teman-teman saya hamba tuh kasih dong. No. Itu jadi kesombongan mereka di sana. Dia pasti khotbah pakai itu, tetapi dia sendiri nggak mengakui gitu ya kan. Bahwa ini loh yang Alkitabiah. Jadi hati-hati kita untuk membagi flash-flash ya seperti Through the Bible dan yang lain-lain. Ya, itu jadi kebanggaan mereka. Saya dulu waktu masih bekerja sempat bagi Alkitab bahasa Madura. Nah, kebetulan karyawan saya 80% Madura dari 500 sekian. Madura. Jadi saya keliling di rumah-rumah mereka. Apalagi hari Lebaran, membagi Alkitab dalam bahasa Madura. Satu kali ustadznya ketemu salah satu karyawan saya punya orang tua lagi membaca Alkitab itu. Kok dia bilang, buku apa itu? Dia bilang, Alkitab dalam bahasa Madura. Oh, kalau begitu kasih saya, dia bilang. Nah, pas saya kunjungan lagi berikutnya Lebaran, datang dia. Dia bilang, Pak Pendeta, dia panggil siapa Pak Pendeta? Pak Pendeta, sekarang saya khotbah pakai ini. Dia bilang ceritanya bagus dalam kalimat dia. Ceritanya bagus, Salomo, semua Daud. Jadi saya khotbah, dia bilang di masjid pakai ini. Tapi dia sendiri nggak mau jadi Kristen, saudara. Ini yang menjadi catatan saya. 2 hari lalu saya ketemu. Bapak Ibu Saudara tahu Pak Victor yang kemarin waktu kita debat di Gigi itu, yang gode-gode yang keras itu ya, iya kan? Saya pagi-pagi ke situ karena saya butuh air, saya ngambil air. Stephen sudah nunggu saya karena dia harus ke rumah sakit pagi-pagi, tapi saya perlu air. Ya, sempat dia keluar, dia masih sempat ngomong sama saya, Pak saya mungkin mau pindah katanya. Oh, saya bilang, gitu kan, mau pindah kemana Pak? Dia bilang ke apa sana di Minut itu. Mau masuk ke pelayanan lah katanya, ya kan? Ya, saya diam tidak ngomong apa-apa karena langsung dia bilang,
Bapak rohani saya, dia bilang baru aja menerima pewahyuan. Oh, seru juga ini, saya pikir ini kan. Aku lagi ingat di rumah ini nunggu saya. Karena kalau saya layani itu bisa berjam-jam saya di situ. Menerima pewahyuan, dia bilang ada 3 pewahyuan yang dia terima. Wah, yang pertama dia bilang, pengenalan kita itu baru sampai kepada Yesus adalah juru selamat. Belum sampai kita mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Raja. Jadi 3 ini. Kalau Yesus juru selamat itu sudah pasti selamat kita semua katanya. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, ya kan? Belum kita sampai ke situ. Apalagi dia bilang Yesus sebagai Raja. Dia bilang karena kalau hanya Yesus sebagai juru selamat, itu belum memberi kita upah. Harus pengenalan kita sampai kepada Yesus itu Tuhan, ya kan? Baru juga sebagai Raja. Oh, saya pikir ini seru juga ini. Aku udah gatal kepala aku gitu kan. Tapi karena saya ditunggu Stephen, saya tidak ngomong satu kata pun, Bapak Ibu Saudara. Saya simpan aja, saya cari waktu untuk saya akan datang lagi untuk bisa sharing dengan teman ini yang luar biasa. Mereka punya pemahaman yang bahwa Bapak rohani dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, ini sekilas saja untuk membuat kita agak segar sedikit bagaimana dunia di luar sana yang kita akan hadapi. Mereka memang Bapak Ibu Saudara tidak bisa kemana-mana kita, mau tidak mau. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan yang statis. Yang kedua adalah pengenalan yang tidak disertai dengan tindakan. Ini dia. Bisa saja kita mengenal Alkitab, begitu banyak pemahaman kita secara Alkitabiah. Nah, tetapi tidak disertai dengan tindakan-tindakan kita, atau iman tadi yang disertai dengan perbuatan. Ya, Paulus berkata bahwa iman seperti itu mati, tidak bisa berbuat apa-apa kita. Saudara-saudaraku, wow. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang seperti yang saya katakan kan, di luar sana kita melihat hal yang sama, ya, hanya bersifat formalitas saja. Memang mereka rajin, mereka aktif, mereka giat, tapi semua hanya bersifat formalitas. Ya, sesungguhnya berbeda dengan kita, dengan pengenalan kita yang benar. Justru inilah yang membuka mata hati kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat ketika kita berada di luar sana, atau melakukan apa yang menjadi bagian dan tugas kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang saya melihat di sini ada catatan penting yang bisa menginspirasi kita bagaimana Rasul Petrus di dalam memenuhi panggilannya kepada Tuhan. Wow, ini yang menarik buat saya. Yang pertama, saya mendapatkan catatan bahwa Petrus ini dia memiliki mobilisasi yang begitu tinggi di dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudaraku. Mobile ke sana kemari, ke daerah ini, ke daerah itu. Itu yang saya lihat. Saya pernah dari mimbar ini berkata bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, harus memang kita memiliki mobilisasi yang tinggi di dalam kita melayani Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, gampang sekali kita dipanah oleh setan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 dikatakan bahwa berjaga-jagalah, lawanmu itu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari waktu yang tepat untuk dia menyerang kita. Jadi kalau kita berdiam diri saja, tidak ada kreativitas kita, mobilisasi kita rendah, gampang sekali kita dilumpuhkan oleh setan. Kita hanya berpikir untuk kepentingan kita, tidak lagi kita fokus terhadap panggilan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ini berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa dilemahkan oleh setan, dan kita bisa terperangkap dan tidak berbuat apa-apa di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua yang menginspirasi saya dari Petrus ini, bagaimana Petrus, saudaraku, memiliki spesialisasi di mata Tuhan. Kita ingat bagaimana peristiwa Cornelius di dalam kisah pasal yang ke-10, ya, dari Yope, saudara-saudaraku. Petrus diutus
mengutus malaikat kepada Kornelius untuk memanggil Petrus. Yope, Kornelius itu berada di Kaisarea, kurang lebih 90 sampai 100 km. Dan hari itu kita tahu di Kaisarea, ya, ada Filipus yang baru selesai melayani sida-sida. Kenapa tidak Filipus yang diutus oleh Tuhan untuk Kornelius? Harus Petrus yang dipanggil jauh-jauh dari Yope, saudaraku. Dan dia datang. Walaupun itu pergumulannya sangat berat bagi Petrus, karena masih ada tembok yang begitu kuat, saudara-saudaraku, dari agama yang lama itu, ya kan? Yang harus dirobohkan oleh Petrus. Dan akhirnya dia bisa bertemu dengan Kornelius untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada Kornelius dan seisi rumah. Jadi memang inilah ciri khas Tuhan, ya kan? Ada pribadi yang dia mau pakai pada waktu yang tepat. Tuhan memakai seseorang untuk berita Injil supaya bisa disampaikan dan bisa akhirnya memberi dampak, jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus, kalau kita membaca arah dari amanat agung, dari perintah Tuhan yang kita kenal dengan amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, tentu ini menjadi kekuatan gereja, Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau katakan ini menjadi kekuatan gereja. Ada otoritas yang Tuhan berikan di sini. Pergi. Ini perintah agung, perintah yang luar biasa. Jadikan semua bangsa muridku. Tetapi tentu perintah yang berisi strategi. Saya mau katakan ini, di dalam kacamata Tuhan, semua jiwa itu sama di mata Tuhan untuk mereka perlu dimenangkan. Tetapi dalam strategi misi, dalam strategi penginjilan, ini bicara strategi, saudara-saudaraku, di dalam satu daerah di mana kita diutus oleh Tuhan, kita perlu memenangkan figur. Nah, ini dia tokoh yang ada di masyarakat itu. Karena apa? Kalau kita bisa memenangkan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat itu, karena tokoh itu dia memiliki barisan yang kuat di belakang dia. Kalau komandannya kita bisa menangkan, anak buahnya pasti akan ikut. Kira-kira itu bahasanya. Dan ini seharusnya menjadi doa kita. Bagaimana kita bisa memenangkan tokoh-tokoh yang ada di daerah di mana Tuhan mengutus kita. Figur-figur penting yang ada di wilayah di mana kita berada. Memang tidak terlepas juga untuk kita memenangkan orang-orang lain juga. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita bagaimana Rasul Petrus menyatakan pentingnya pengenalan akan kebenaran firman Allah. Bagaimana di dalamnya Allah telah mengaruniakan janji-janji yang berharga. Di dalam ayat yang keempat bacaan kita tadi, janji-janji yang berharga, janji-janji yang besar, Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa tentunya, yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita flashback ke belakang, kita melihat ke belakang di dalam perjanjian lama, bagaimana ada janji Tuhan dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ya, kabar Injil, berita baik pertama. Ya, proto Injil yang pertama. Allah telah berjanji jika manusia jatuh ke dalam dosa, Ia akan mengirim Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara-saudaraku, ini janji-janji Tuhan. Dan ada banyak janji-janji yang lain di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, berisi janji-janji Tuhan, penggenapan dari janji Tuhan di dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus pasti akan diselamatkan. Ini janji, saudara-saudara. Pasti akan diselamatkan, tidak akan binasa. Wow, luar biasa. Bahwa Yesus datang untuk mencari yang hilang, mencari orang-orang yang terhilang. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10, saya selalu mengatakan itulah Natal. Ya, banyak orang di sana sini tidak memahami apa itu arti Natal.
Natal itu Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang terhilang di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kita menerima janji-janji yang berharga. Kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus dan kita diluputkan. Wow, ya, dari hawa nafsu yang membinasakan. Luar biasa berkat-berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Amanat agung. Saudara-saudaraku, saya ingin mengatakan ini kepada kita. Perlu kita berdoa terus untuk gereja kita. Saya melihat anak muda di gereja kita hampir kurang sekali, saudara. Ini orang tua-tua semua ini. Ini tinggal nunggu antrian ini orang tua ini, Pak Amrit. Kenapa Pak Heran? Iya kan? Bayangkan kalau kami semua ini dipanggil Tuhan. Ini sisa Pak Argielo, Pak Hamlet, Pak Stephen. Nah, berempat sama Iksan. Jadi saya pikir kita perlu fokus ke depannya Pak Hamlet untuk anak muda. Ya. Ini kemarin ada anak muda satu, sekarang nggak datang-datang lagi ini yang dari Makassar ini. Ini kan si Martin punya sepupu ya. Nah, tidak datang lagi. Nah, sekarang bagaimana metode kita, bagaimana strategi kita untuk memenangkan anak-anak muda ini, ya kan? Supaya generasi muda ini bisa mengisi, ya kan, gereja kita dan akhirnya mereka menjadi bibit-bibit unggul. Ya, karena sebentar lagi ada sekolah teologi yang di gereja kita. Mereka makin dekat untuk mereka bisa belajar dengan baik. Tetapi memang ini yang harus menjadi keseriusan kita yang memenangkan mereka. Saya lihat seperti Pak Yohanes, sebenarnya dia ada banyak sekali anak muda yang dia sedang didik, dia ajar. Aku lihat di asrama belakang itu banyak sekali orang dari kampungnya Pak Yohanes. Mungkin sekali-sekali kita undang khusus ya kan mereka. Saya pikir ini nggak ada yang terlalu ribet. Kadang-kadang kita yang nggak mau bertindak gitu kan. Saya seperti contoh ulang tahun itu. Ulang tahun itu sebenarnya jangan kita lebih baik kita nggak usah undang gereja, undang aja hamba Tuhannya, baru panggil tetangga kiri kanan, ya kan? Ini yang perlu. Karena tema saya ini, Bapak Ibu Saudara, iman yang memberi buah ini, ya. Kita membutuhkan pelayanan-pelayanan yang berisi sentuhan-sentuhan kasih. Mesti sebentar kita berbicara yang pertama di sini, ditambahkan kepada iman kita adalah kebajikan. Ya, itu yang pertama. Jadi saya pikir bagaimana kita sekatan kreativitas kita, masing-masing kita pasti punya orang di belakang kita ya, dekat dengan kita, ya kan? Tapi memang kalau kita tadi memiliki pengenalan yang tanpa tindakan tadi ya memang agak berat. Banyak sekali teori di dalam otak kita, di dalam kepala kita sekarang, ya kan? Yang secara doktrinal luar biasa kekuatannya. Tapi kalau itu nggak kita implementasikan, saudara, semua menjadi sia-sia. Hanya untuk diri kita saja. Sampai kita mati nggak ada yang menjadi murid kita. Sedangkan perintah agung tadi, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, saya masih tahan-tahan sekarang karena saya tidak terbatas. Sebentar mungkin saya bisa buat kebaktian di Koka itu, di Gerbang Mulia. Ada ketua pemuda yang sudah buka rumahnya dan siap kebaktian di rumahnya. Dan dia yang akan mengkoordinir nanti orang-orang di Gemim. Ya ini antusias dia ya, bukan. Kita belum tahu nanti seperti apa. Jadi saya belum memberi. Ya, karena saya masih berpikir yang lain-lain lagi yang saya butuhkan gitu ya kan. Tetapi ini udah mulai terbuka gitu. Nah, bagaimana sekarang kita bersama-sama? Gereja ini nggak bisa kita kerjakan single fighter. Harus bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau single fighter boleh. Nggak bisa pelayanan itu. Ini pengalaman saya Bapak Ibu Saudara. Makanya saya dulu banyak dikirim ke mana-mana, ke pulau-pulau, ke desa-desa, sampai ke Singapura. Itu yang sulit bagi saya, membuat PA di Singapura. Mereka semua bahasa Inggris, ya kan, saya bahasa Sangir.
yang menerjemahkan kita susah banget, saudara-saudara. Kalau di Malaysia masih berminggu-minggu saya di Malaysia. Dan lahir gereja di situ, Bapak Ibu Saudara. Kemarin hamba Tuhannya meninggal. Gembala saya yang dulu kirim Pak Serpius meninggal. Nah, gembala kita yang masih muda benar. Jadi ini yang kita butuhkan ke depannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita tadi mengatakan justru karena itu, ayatnya yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Wah, ini yang pertama, kebajikan. Harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sudah beriman dengan benar bahkan kita, ya, bukan iman membabi buta, beriman dengan benar. Tetapi perlu ditambahkan di sini, Bapak Ibu, dengan kebajikan. Iman yang disertai dengan tindakan. Karena itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan tekad yang kuat. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengimplementasikan iman yang kita miliki? Iman yang disertai dengan tindakan. Wow. Saya menerjemahkan dengan pelayanan yang berisi sentuhan kasih. Dulu waktu kami memulai di gereja kami yang lama di Pontianak itu, gembala itu yang pertama sekali datang ke rumah saya. Saya bekerja waktu itu sebagai manajer umum. Berarti saya punya posisi, punya uang. Ya kan? Dia datang, dia bawa Indomie. Ya kan? Dia bawa sayur kangkung. Dia bawa gitar. Ya, dia kepingin makan dengan kami sekeluarga. Dia tidak datang gratis begitu saja. Nyanyi. Dia sampaikan beban pelayanannya. Kami akhirnya nyanyi bersama. Saya tanya, apakah Bapak mendirikan gereja? Oh, harus, dia bilang. Hasil dari penginjilan kita harus dirikan gereja. Kalau begitu mulai aja dari rumah saya. Jadi gereja Presbyterian yang ada di Pontianak itu dimulai dari rumah kami sekeluarga. Minggu depan kami mulai undang teman-teman. Ada yang tukang pukul, ada gangster, macam-macam, pemabuk, mulai datang. Mereka bertobat. Dan lahirlah gereja, Bapak Ibu Saudara. Dalam kapasitas dulu ya saya. Jadi pelayanan yang disertai dengan sentuhan-sentuhan kasih. Ketika kita berbuat seperti itu membekas sampai ke hati. Dan kalau sudah sampai ke hati, Bapak Ibu Saudaraku, wow, kita mau bicara apa saja, pasti dia terima. Tapi kalau belum sampai ke hati, jangan. Jadi pelayanan sentuhan kasih ini adalah jembatan kita di dalam kita memberitakan Injil, membangun jembatan sedemikian rupa, sedemikian kuat, supaya ketika kita memberitakan Injil, jembatan kita udah kuat, Bapak Ibu Saudara. Nanti ada waktunya kita bakar jembatan itu, supaya dia tidak bisa nyebrang lagi, kembali lagi ke hidup dia yang lama. Saudara bisa menerjemahkan kalimat saya ini, ya? Jadi ada waktu kita ngomong-ngomong di atas jembatan, ada saatnya nanti kita robohkan jembatannya, ya? Dan dia tidak bisa lagi kembali ke dalam hidup dia yang lama. Tapi pelayanan dengan sentuhan kasih ini sangat penting. Tidak perlu kita lihat individunya, apalagi kalau kita tahu memang mereka berkekurangan. Ada banyak orang, saudara. Kemarin yang pemuda yang membuat kebaktian ini di rumahnya di Koka itu, dia bilang sama saya begini, Pak, saya bingung dengan gereja kami yang sebesar itu. Itu dia bilang kosto di gereja kami itu. Aku masuk ke rumahnya aja, dia bilang, maaf, dia bilang jijik, kotor, mau makan pun susah. Tapi gereja kok nggak peduli, dia bilang. Dia tahu sampai ke situ, saudara. Nah ini catatan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak cukup hanya dengan doktrinal saja. Mari coba kita bangun sekarang. Siapa sekarang yang menjadi target kita? Keluarga yang mana? Pak Heraldiat yang mana yang perlu kita injili? Jangan dulu injil. Sentuhan kasih ini penting, saudara-saudara. Saya ingat dulu kami menginjili keluarga dari istri saya. Walaupun sampai mati dia tidak bertobat. Tapi penting memang memberitakan Injil kepada mereka. Islam keras.
Dia penanam jeruk yang sangat terkenal di Pontianak, itu berhasil. 2-3 kali kami nggak bisa cerita Injil di rumahnya. Karena memang Islamnya sangat kental sekali. Satu ketika dia mengajak kami bersama-sama dengan gembala ke pohon jeruk. Dia bilang, Pak Ginting boleh lihat pohon jeruk saya? Mari. Dia bilang, kita lihat. Memang kita lihat pohon jeruknya subur sekali. Buahnya bagus-bagus. Kalau dia panggil orang tua itu, dia bilang, Pak Jasa sini. Bapak, luar biasa jeruk Bapak. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan saya, Bapak tahu siapa yang menciptakan jeruk itu? Mulai Injil diberitakan, saudara. Ya, ini dia. Jadi momen-momen seperti ini kita pakai. Oh, dia bilang siapa? Itulah dia, Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan. Bapak tahu itu sekarang? Mau kita belajar terus? Nah, jadi jembatan dibangun, akhirnya sudah mulai sedikit ada keleluasan kita untuk memberitakan Injil, saudara. Tapi kalau kita sudah sodorkan doktrin kita, wow, itu langsung mental, saudara-saudara, ya kan? Memberontak kadang-kala mereka. Nah, siapa sekarang? Mari. Enggak susah sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sepakat, kalau kita sehati, kalau kita menemukan metode-metode yang tepat, yang efektif di dalam kita memberitakan Injil Tuhan. Kebajikan, berbuat baik, ya, berhati murah, murah hati. Ini dia yang penting untuk kita, kebajikan, ya kan? Wah, luar biasa. Tapi saya ingin tambahkan kepada imanmu, katanya di sini kan, kebajikan. Saya ingin memberi referensi sedikit. Kita buka Roma pasal yang ke-12. Roma 12. Jadi memang Grape ini luar biasa, saudara-saudara. Saya kalau nggak ketemu Grape nggak tahu seperti apa hidup saya. Roma 12. Nah, dikatakan ayat 1 begini. Karena itu, saudara-saudara, ada kata karena itu. Iya kan? Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu dan seterusnya. Jadi, demi kemurahan Allah, kemurahan yang mana? Sudah dijelaskan penulis dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Kemurahan Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan, ya kan? Di pasal 1 sampai pasal 1 kita, pasal 2 bagaimana hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Terus ke pasal yang kedua bagaimana manusia semua adalah orang berdosa, upah dosa adalah maut. Sampai di pasal yang ke-11 bagaimana dijelaskan bangsa Israel tersandung dan akhirnya bangsa lain menerima Injil. Ini kasih karunia Tuhan sampai kepada kita hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, justru karena itu harus ditambahkan imanmu dengan kebajikan, kebaikan. Nah, murah hati. Oh, luar biasa. Suka menolong. Saya tadi menerjemahkan sentuhan-sentuhan kasih tadi demi membangun persahabatan yang tulus dan yang kuat di antara kita dengan audiens kita, orang yang kita layani. Pelayanan yang tentu menyentuh hati, sampai ke hati. Ini menjadi hal yang paling penting. Mungkin kita jarang sekali, Bapak Ibu, saudaraku, mengevaluasi apakah memang pelayanan kita sampai ke hati atau tidak. Ini penting. Karena kalau hanya sampai ke telinganya, nggak sampai ke hati. Sekarang bagaimana kita mau tahu? Supaya betul-betul respon dia itu memang dari hatinya yang paling dalam. Ini yang di Koka ini saya uji terus dia, Bapak Ibu Saudara. Dia ketua pemuda. Masih muda sekali. Mantan anak-anak nakal di ya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 dikatakan di sana bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku seumur hidupku. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Jadi apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan tuai kebaikan.
Nah, apalagi kalau kita tunjukkan ke dalam pelayanan kita bagaimana memang punya hati untuk kita memenangkan jiwa. Jadi memang harganya mahal sekali Bapak Ibu Saudara. Saya ingat dulu waktu saya di karismatik. Iya, istri saya sampai ngomong sama saya, kalau saya pergi dengan dompet saya punya isi, pasti pulang dompet saya kosong. Saudara. Aku tak sampai hati melihat orang-orangnya, ya kan? Karena aku tahu jemaat yang aku layani itu bagaimana mereka dalam hal ekonomi. Walaupun mungkin juga berkelebihan. Tetapi apa yang kita buat itu berkenan, menyentuh hatinya. Ini yang paling penting. Satu kali jemaat saya, hamba Tuhan dia, istrinya mau melahirkan, tidak ada duit. Memang mungkin masih saksi dulu, Pak Habel dulu. Saya bilang ambil uang gereja semua, bayar sampai lunas. Sampai hari ini mereka tidak lupakan itu. Ada jemaat saya mau melahirkan, aku yang jaga di situ. Anak saya melahirkan, aku tak ada. Si Cicin dulu mau melahirkan, saya jaga sampai lahir. Tak tidur kami di situ. Sampai istri saya, anakmu dulu lahir, kau nggak ada. Anak jemaat mau melahirkan, kau di situ. Ya, kita rasa peduli gitu kan. Dan kita tahu itu pasti menyentuh hati mereka. Punya kekuatan yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ini dia, saudara-saudara yang mari kita lihat contoh dari jemaat Korintus. 2 Korintus. Dalam hal kebajikan ini ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Nah, ini dia. Ada contoh. Ayat 8. Sampai ayatnya yang ke-12 saja saya baca untuk kita ya kan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Wow. Nah ini dia, berkelebihan. Ayat 9, seperti ada tertulis yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Tidak berubah kebenaran itu, janji itu. Untuk kita yang setia. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakannya. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Apa yang kita lakukan tadi sudah memberi buah. Kamu akan diperkaya. Nah ini dia. Dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12, sebab pelayanan kasih lainnya yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang lain, orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Penting sekali kita garis bawahi kebajikan, pelayanan-pelayanan yang berisi sentuhan kasih tadi. Di dalam 1 Timotius, bagaimana Paulus, saudara-saudara, 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Untuk anak rohaninya juga sebagai gembala dia. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-18. Ya, pasal 6 ayat yang ke-18. Ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi-bagi. Saya pernah saksikan di sini bagaimana saya membuat Natal Islam. Malam kenduri, saya beri tema malam kenduri. Kita beli kambing sendiri, ya kan? Beli daging sapi sendiri, beli ayam sendiri, baru suruh mereka yang masak. Saya tidak undang orang gereja, saya undang pendeta saja gembala. Tidak ada khotbah di situ. Saya minta supaya ada nasihat untuk kami sekeluarga dalam suasana Natal. Tentu kalau nasihat seorang gembala itu sama dengan khotbah Bapak Ibu Saudara, supaya mereka tidak tersinggung. Dan saudara tahu akibat dari itu saya ditantang untuk buat di kampung mereka. Saya yang prihatin. Oh ini nanti terkonotasi apa? Apakah dia mampu menghadapi lingkungannya? Kalau saya kan tidak ada di situ. Dia nanti yang menghadapi lingkungannya. Dan kita sediakan sembako, ya kan, beras 5 kilo, minyak, tidak banyak. Memang perlu harga yang kita bayar, Bapak Ibu Saudara.
Mungkin kita perlu lakukan itu di gereja kita. Kita lihat orang-orang di luar sana, siapa yang menjadi target kita, yang menjadi beban untuk kita, yang ingin kita menangkan. Satu kali kita undang mereka. Tidak usah terlalu banyak khotbah kita, ya kan, mendoktrinasi mereka. Yang penting ada tindakan kebajikan tadi yang kita lakukan, dan pasti itu sampai ke hati mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kebajikan, pengetahuan, pengenalan yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Memang ini dibutuhkan konsistensi, tekun dalam belajar dan belajar terus belajar. Dan saya lihat itu di gereja kita hampir-hampir terjadi seperti itu, ya kan? Kita tidak ragukan lagi di gereja kita. Jadi saya pikir ini gampang sekali untuk kita memahami. Tetapi ingat lagi, sekali lagi saya menekankan bahwa pengenalan yang disertai dengan tindakan tadi. Tidak cukup kita hanya punya doktrin yang kuat, yang luar biasa, tanpa kita berbuat sesuatu sampai menyentuh hati mereka yang kita layani. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengetahuan, pengenalan di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7, saya mengingat di sana bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Dan di dalam Amsal pasal yang kedua, bahwa pengenalan itu menyegarkan jiwa, pengetahuan itu menyegarkan jiwa, memuaskan jiwa kita. Wow, luar biasa saudara-saudara. Untuk itulah kita bersuka cita senantiasa, ditanya apa kabar, baik semua, iya kan? Itu dia. Karena pengenalan kita yang benar, yang selalu didengungkan dari mimbar ini, menyegarkan jiwa kita, memuaskan hati kita, saudara-saudara. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, coba baca satu orang, Pak Herat mungkin membaca Amsal 8 ayat yang ke-10. Bahwa pengetahuan itu lebih indah dari emas pilihan. Amsal 8 ayat 10. Iya. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Iya. Jadi pengenalan akan kebenaran firman Tuhan itu lebih mahal dari emas pilihan. Luar biasa. Efesus 4 ayat 12. Nah ini dia. Efesus 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Pak Herat lanjut, Pak. Efesus 4 Ayat 12 dan 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ini yang saya mau katakan kepada kita, bersyukur kita kalau di gereja kita memang ada figur-figur gembala, penginjil, ya kan, pengajar. Ini kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh gereja, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita sampai kepada kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa, penuh kedewasaan. Nah, dan memiliki tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi penting di gereja. Ada gembala, ada penginjil, ada guru Injil, dan seterusnya. Ya, terhadap pengetahuan, pengenalan, penguasaan diri. Wah, ini yang berikut ini dalam 2 Petrus tadi. Penguasaan diri. Sesuai dengan Galatia 5 ayat 22-23. Ya, karena itu memang dua roh itu satu paket. Jadi saya pikir ini tidak sulit menjelaskannya untuk kita. Penguasaan diri ini. Ya, memang ini hal yang sangat perlu. Saya masih bergumul di sini, jujur, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh sombong, ya kan? Kadang-kala keluar juga emosi itu. Apalagi cucu saya kalau udah mulai nangis, saya kayak nggak kuat menangis. Mau udah bawa kelahi, bayangkan 5 orang, Bapak Ibu Saudara, yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Wow, satu buat teriak, satu loncat, satu wey. Ramai dunia persilatan kami. Saya lagi berdoa, mudah-mudahan rumah Stephen cepat-cepat selesai.
Jadi mulai ada mutasi sedikit, saudara. Ini lagi bawa pelapon mereka beberapa hari ini. Mungkin Pak Abda sekali-sekali datang berdoa di situ supaya cukup dananya. Karena kalau nggak cukup tertunda lagi, saudaraku, untuk mutasi, masih bergumul lagi saya di situ. Tapi istri saya hari Minggu udah pulang mungkin. Itulah perjalanan hidup ini. Jadi penguasaan diri ini memang kita nggak sombong. Saya masih belajar banyak untuk bisa menguasai diri sepenuhnya. Tapi kita bersyukur ada kebenaran yang selalu mengingatkan kita, dan kita tahu itu buah roh, dan buah roh itu satu paket. Kita nggak mungkin ya kan punya kasih, sukacita, damai sejahtera kalau nggak bisa menguasai diri, katanya ya kan. Ada orang hanya menekankan kasihnya, ya kan. Tapi penguasaan dirinya, kontrolnya nggak ada. Nah, ini repot ini. Nah, saudara-saudara, bagi kita ini memang tidak sulit ya kan untuk kita menjelaskannya. Nah, terhadap penguasaan diri, ketekunan, tekun. Nah, teruji ketekunannya sudah tidak dimakan oleh waktu. Ya, terus konsisten dia, tekun, ya kan? Wah, ini dia saya pikir yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat Roma pasal 5. Ini referensi kita, Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga dan 4. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Iya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Bertekun dalam kesusahan, dalam penderitaan, tekanan, badai apapun datang, kita tetap konsisten. Tetapi tentu dibutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Wah, menarik sekali ya, bahwa di dalam Yakobus pasal 1 ayat ketiga, bahwa ujian terhadap imanmu itu, coba kita lihat Yakobus ini, dia karena bicara iman itu Yakobus ini yang gurunya. Yakobus 1 ayatnya yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Diuji iman kita dalam ketekunan itu, saudara-saudara. Ya kan? Kadang-kala memang Tuhan izinkan kita harus mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan-kesusahan dalam hidup ini, apapun itu. Tetapi kita harus ingat bahwa itu ujian dari Tuhan. Diizinkan untuk kita anak-anaknya, sampai benar-benar kita akhirnya memperoleh ketekunan yang luar biasa. Ayatnya yang ke pasal 5. Ya, masih dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Dari referensi-referensi yang penting untuk kita. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ini dia. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi garis bawahi, Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Dia tahu kekuatan kita terbatas. Dia tahu ketika dia mengizinkan sesuatu untuk terjadi dalam hidup ini, pasti tidak akan melampaui kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tetap setia, bagaimana kita tetap bertekun di dalam iman kita sampai garis akhir nanti, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada ketekunan, kesalehan. Wah, ini bicara moral ini. Ya, kita selalu punya konsep yang luar biasa, ya kan? Kebenaran yang doktrinal itu selaras dengan moral. Jadi saya pikir bagi orang Gebia tidak sulit ini untuk memahaminya, ya kan? Kesalehan, hidup saleh. Tapi yang menarik bagi saya kalau cerita Cornelius tadi, saleh aja belum bisa selamat, saudara-saudaraku, ya kan? Dia udah saleh, berbuat baik, berdoa dengan setia, ternyata belum memiliki keselamatan. Ini yang perlu kita sampaikan di luar sana. Oke, Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi, ya kan? Kesalehan. Terhadap kesalehan, kasih akan saudara. Jadi kasih itu rupanya ada tingkatannya, saudara. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Saudara-saudara di sini dikasihnya adalah bagaimana sesama kita sebagai orang percaya. Di dalam gereja dimulai. Bagaimana kita peduli, bagaimana kita cekatan dalam hal kasih, saling mengasihi betul-betul dengan tulus, dengan murni,
Tidak ada motivasi kita yang lain, saudara. Karena itu buah dari roh yang ada di dalam hidup kita. Bahwa kita memang harus saling mengasihi. Dan saya lihat kalau ini kita lakukan terus dengan setia. Ini kekuatan kita, gereja kita. Untuk bisa kita keluar akhirnya. Tingkatan yang kedua, mengasihi sesama kita. Puji Tuhan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, ayat yang ke-8, saya melihat sini yang terakhir. Ayat yang ke-8 dikatakan dalam 2 Petrus tadi. Coba kita kembali lagi. Ayat yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Wow. Ini ada kata kunci lagi di situ, saudara. Ya kan, ayat yang ke-8 ini. Untuk sampai kepada pengenalan kita akan kebenaran, kita dibuat di sini menjadi berhasil. Wow. Dalam pengenalan kita dan dibuat Tuhan menjadi giat sehingga semakin menyenangkan hati Tuhan dan kita berlimpah-limpah dalam kebajikan. Ya, berlimpah-limpah dalam kebajikan. Jadi Matius 13 ayat 12 yang pernah dijelaskan Pak Amlek itu digenapi, saudara-saudara. Berlimpah-limpah kita. Sudah ada, kita akan ditambah sampai berkelimpahan. Berlimpah-limpah. Dan saya sangat yakin ini akan memotivasi kita, Bapak Ibu Saudara. Saya memang berdoa supaya bagaimana tidak kita saja, kita ini ada wajah-wajah baru, ya kan? Nah, target kita tadi, saya ingin anak muda memang, ya kan? Ini orang tua ya. Saya sudah 65, ya kan? Saya tidak tahu seberapa tahun lagi, Pak. Ya kan? Saya, Pak Heran, Pak Yohanes, Oma, aduh sudah tua. Nggak tahu Ibu Tina udah tua belum ya Bu ya? Iya, tetapi ya kita berdoa, semua tentu ada di dalam proteksi Tuhan, ya kan? Tuhan pasti akan menolong kita sedemikian rupa tepat pada waktunya. Tapi kita perlu berbuat, ya kan? Saya tekankan sekali lagi, kebajikan itu sangat perlu untuk kita. Pelayanan yang berisi sentuhan-sentuhan kasih ini pasti akan memberi dampak yang besar. Nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara, kita memulai nggak salah. Dan saya pikir, dan kita punya kemampuan itu, saya pikir, ya kan? Punya kemampuan itu. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, yang saya sangat sederhana untuk menyampaikan penuh dengan keterbatasan, tapi saya percaya bisa menjadi berkat kita dalam kita mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maranatha, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh luar biasa kasih sayang-Mu buat gereja-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu yang telah Kau tebus dengan kuat kuasa-Mu. Kerinduan hati kami supaya Tuhan memimpin langkah-langkah dalam perjalanan hidup kami. Terlebih kerinduan hati kami dalam memenangkan jiwa. Kami memang sangat terbatas Tuhan, tapi kami tahu amanat-Mu, perintah-Mu, kami pergi memberitakan Injil. Kami rindu Tuhan, kami tidak sendirian ketika kami bertindak. Kami melakukan hal-hal yang terpuji, yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya apa yang kami buat, kami lakukan, sungguh-sungguh tetap ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kami akan melihat hasil buah dari iman kami akhirnya yang berlimpah-limpah untuk hormat, untuk kemuliaan akan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong kami. Ada banyak kekurangan kami. Ada jemaat kami yang tidak bisa hadir bersama-sama kami. Tolong mereka semua. Tuhan yang tahu di mana mereka, seperti apa keadaan mereka. Kami berdoa dari tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Sehingga pada hari-hari minggu-minggu berikutnya kami boleh bersama-sama kembali di tempat ini. Yang sakit, mari Tuhan Yesus, kami sangat yakin Tuhan memberi kekuatan untuk dapat melewati semua itu dengan baik. Dan di dalam kelemahan-kelemahan secara fisik lainnya, kami tetap berdoa juga Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengaruniakan berkat, beri kekuatan yang ekstra sehingga dapat menjalani hidup ini dengan baik, dengan ucapan syukur bahwa hidup kami yang ada di dalam Tuhan tetap dalam penyertaan. Dan kami semua yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan juga yang menolong kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami yang paling dalam. Terlebih jemaat-Mu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati kami. Kiranya Tuhan memberkati, campur tangan Tuhan
menjadi nyata. Kami boleh bertindak sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapak. Bangsa dan negara kami kiranya juga Tuhan yang memberkati, menolong dalam keadaan apapun. Kami tetap berdoa, Tuhan sungguh-sungguh campur tangan dalam setiap kebijakan, dalam setiap aturan apapun, sehingga kami masih tetap bisa memuji-muji nama-Mu dengan sebebas-bebasnya, memberitakan Injil-Mu kemanapun kami pergi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, puji syukur. Kami berdoa untuk istri Pak Arge yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Tuhan kiranya memberkati keluarga ini. Apa yang menjadi keinginan, kerinduan Pak Arge, kami sangat meyakini campur tangan Tuhan akan nyata. Diberi kiranya Ibu niat, umur yang panjang, tubuh yang sehat, dan keluarga ini mengalami sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih. Berkati Pak Hamlet dan Ibu Intan dan si kecil berdua yang lucu, manis dalam tanggung jawab pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong sedemikian rupa dalam segala hal yang ingin dikerjakan bersama dengan jemaat. Nama-Mu yang akan dipermuliakan. Terima kasih, puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada